pemilihan umum legislatif akan terjadi kekacauan, chaos yang mengganggu persiapan pelaksanaan pemilu. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD meminta MK mengusut info dugaan bocornya informasi terkait putusan MK soal gugatan sistem pemilu 2024. Mahfud mengatakan informasi yang dilontarkan mantan Wamenkumham Denny Indrayana akan terbukti benar atau tidaknya seiring perjalanan waktu. Namun ia menegaskan putusan MK tidak boleh bocor sebelum putusan diketok. Iya, saya katakan kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membocorkannya di dalam, saya tadi sudah ke MK supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu. Kalau memang sudah diputuskan, kalau memang bocor itu kan bisa saja tidak bocor. Juga Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar dan itu nanti tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tidak boleh sebuah putusan belum diketok, sebelum putusan belum diketok itu tidak boleh bocor. Sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilihan yang memungkinkan rakyat untuk memilih partai, sehingga tidak bisa memilih wakil rakyat secara personal. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia mendukung langkah Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai perlu adanya pemeriksaan mendalam soal sumber informasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu. Doli menyebut sistem ini selain merugikan ratusan ribu calon legislatif yang sudah memulai langkah politik, serta perubahan sistem pemilu menjadi tertutup akan menghabiskan waktu. Tiba-tiba nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi berubah dengan yang sekarang, ya, saya kira itu akan menimbulkan implikasi yang tidak kecil. Ya, kita akan ulang lagi semua. Jadi apa yang disampaikan oleh, apa yang sudah dikerjakan oleh partai-partai politik kan sekarang udah bakal calon legislatif. Itu kan udah nggak ada lagi gunanya. Terus kemudian juga masyarakat kita harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Mensosialisasikan itu nggak mudah loh. Ya, berubah sistem gitu. Dan ini bisa menimbulkan ketidakpastian. Masyarakat nanti jadi nggak percaya gitu loh. Ya, ini yang mana yang benar sebenarnya. Mahkamah Konstitusi menyatakan hingga saat ini belum ada bahasan terkait putusan MK mengenai gugatan sistem pelaksanaan pemilu 2024. Sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka pernah diterapkan di Indonesia. Namun 8 partai di parlemen menolak dikembalikannya lagi sistem proporsional tertutup. Ke-8 partai di DPR itu yaitu Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKB, PKS, P3, dan PAN. Hanya satu partai yang mendukung wacana itu yaitu PDI Perjuangan. Tim Liputan, Kompas TV. Hingga kini, Mahkamah Konstitusi menyebut belum ada pembahasan mengenai gugatan sistem pemilu 2024 atau pembahasan dari putusannya, yang dimana kembali menjadi sistem proporsional tertutup. Lalu sebenarnya bagaimana sistem ini jika kembali diterapkan pada pemilu, khususnya pemilu 2024 ini? Apa saja hal yang menguntungkan dan tidak bagi rakyat dan partai politik? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber melalui daring. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia. Dan nanti akan bergabung bersama kita, politikus PDI Perjuangan, Bang Andreas Hugo Parera. Dan juga anggota Dewan Pembina dari Perludem, Mas Fadli Rahmat Daniel. Selamat pagi, Mas Fadli. Selamat pagi, Bang Doli. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bang Andreas akan bergabung bersama kita. Kita masih mencoba untuk terhubung secara daring dengan Bang Andreas. Saya ke Bang Doli terlebih dahulu. Setelah adanya pernyataan dari Denny Indrayana, terutama pada saat Denny mengatakan bahwa tujuannya mengungkapkan informasi yang ia katakan didapatkan dari seorang yang kompeten dalam menyampaikannya, yang kredibel. Ini apa yang berbeda dari khususnya Partai Golkar setelah mendengar ini? Karena Denny Indrayana mengatakan ia mengungkapkan ini agar bisa ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegah putusan tersebut. Karena kalau sudah diputuskan oleh MK, maka final, tidak ada lagi yang bisa diperbuat. Nah, adakah yang berbeda setelah mengetahui adanya informasi tersebut dari Denny Indrayana, Bang Doli? Ya, sebetulnya kami tetap konsisten ya bahwa kita menginginkan untuk pemilu tahun 2024 yang sudah berjalan tahapannya ini itu tetap menggunakan sistem yang selama ini sudah dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karena judicial review ini kan diajukan pada saat kita sudah melalui tahapan ya, sudah
sudah memulai tahapan sejak 14 Juni yang lalu. Jadi semua orang, semua elemen, apakah bukan hanya partai politik, bukan hanya penyelenggara, tapi juga masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih, itu semuanya di dalam back mind-nya akan melakukan proses pemilihan itu sama dengan tahun 2019. Karena itulah yang selama ini kami disosialisasikan begitu kan, jadi harus berjalan Karena itu selama ini disosialisasikan dan dijalankan. Sekarang ini kan sudah, kalau mulai dari 14 Juni, ini kita udah 11 bulan setengah. Jadi sudah lebih dari setengah tahapan kita berjalan. Nah kalau kita balik lagi merubah sistem, itu kan berarti artinya kita kembali ke setback kan, kembali ke awal. Jadi sistemnya kembali ke masa yang lalu dan kemudian prosesnya juga kembali gitu. Jadi itu yang berkali-kali kami sampaikan. Kalaupun kemudian kita bukan soal terbuka tertutupnya, tetapi kalau kita mau merubah sistem atau aturan main, sebaiknya itu dilakukan sebelum permainan ini dimulai atau nanti sesudahnya. Gitu, kita akan evaluasi. Tapi tanpa menilai yang mana yang benar, yang mana yang salah begitu. Tidakkah sebenarnya ya, kalaupun perlu disosialisasikan, sistem tertutup itu memang sangat-sangat sederhana juga bagi para pemilih atau khususnya justru bagi para pemilih sangat mudah, hanya tinggal memilih partai. Dan saya rasa juga banyak pemilih yang masih familiar dengan cara pemilihan demikian gitu, Bang Doli. Belum tentu juga, kan kita belum bisa memastikan akan lebih mudah. Ini kan soal terbiasa saja. Ya, orang sudah berpuluh tahun terbiasa dengan dengan cara yang sama dan kemudian tiba-tiba dalam waktu tinggal beberapa bulan kita rubah lagi gitu ya. Nah kemarin kita mensosialisasikan yang sudah jalan ini saja, itu kan settle juga baru beberapa tahun ini saja. Tidak mudah juga orang melakukan pemilihan yang seperti itu. Nah sekarang orang sudah mulai terbiasa, tiba-tiba mau dirubah lagi. Nah ini juga akan jadi persoalan. Kemudian yang kedua, dari segi penyelenggaraan juga itu juga akan membuat atau harus di reset lagi. Nah, kemarin kami di Komisi 2 sudah memutuskan surat suara, ya kan, pemilik suara, dan semua perangkat-perangkat yang dipersiapkan dalam konteks sistem pemilu yang sekarang ada. Nah, begitu nanti kalau berubah lagi, ini sekarang mulai, kalau misalnya kemarin kita putuskan, mungkin dalam minggu ini sudah mulai proses tender dan segala macam. Nah, kalau ini diputuskan 2-3 minggu lagi, lah itu kan balik lagi nanti. Harus dari nol lagi. Harus dari nol lagi, gitu loh. Nah, jadi banyak hal yang menurut saya menjadi implikasi yang itu, ya kalaupun tidak disebutkan sebagai chaos politik gitu ya, tetapi paling tidak menguras energi kita lagi lah. Oke, saya ke Bang Andreas yang sudah bergabung bersama kami sekarang. Selamat pagi, Bang Andreas. Terima kasih atas waktunya di Sapa Indonesia Pagi. Bang Andreas, menanggapi tadi pertanyaan saya adalah apa yang mengubah, mungkin ada sebuah tindakan yang akan diambil khususnya oleh partai-partai yang mendukung tetap diselenggarakan proporsional terbuka setelah ada keluar pernyataan dari Denny Indrayana. Pertanyaan yang sama, Bang Andreas, apakah Anda mengekspektasi, khususnya dari PDIP, mengekspektasi akan ada mungkin pergerakan yang lebih besar untuk mencoba menahan agar tidak ada pilihan proporsional tertutup dari MK, atau menurut Anda meskipun Denny Indrayana sudah mengatakan demikian, ya proses hanya akan berjalan seperti normal saja, tidak bisa diapa-apain juga gitu istilahnya, Bang Andreas? Saya nggak tahu apa dasar pernyataan Denny Indrayana tersebut gitu. Tapi saya kira ya sebagai partai politik, sebagai kader partai yang ada di partai politik, ya kami siap dengan segala macam situasi gitu. Dalam arti bahwa ya kita menunggu proses di MK yang sedang berlangsung, dan saya juga setuju kalau itu lebih cepat diputuskan dalam arti bahwa untuk menimbulkan kepastian gitu. Yeah. Tapi kita menghormati keputusan MK, gitu, apapun keputusan itu. Hal yang pernah kita alami juga terjadi pada tahun 2009 gitu, ketika keputusan itu terjadi menjelang pemilu. Gitu. Nah, sehingga memang di sini sebagai partai politik ya kami siap dengan segala macam kemungkinan itu.
Meskipun saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Doli tadi juga bahwa memang sebagai penyelenggara pemilu memang akan menimbulkan hal yang ya kesiapan-kesiapan di dalam proses penyelenggaraan. Tapi ya sebagai penyelenggara pemilu yang ya profesional juga harus menyiapkan dengan dua kemungkinan yang ada ini gitu. Bahwa kita sudah tahu bahwa sistem pemilu itu dengan kalau dia sistemnya terbuka, konsekuensinya apa di dalam proses persiapan, di dalam Dan apapun keputusan itu memang harus tetap diikuti. Jadi dan apapun keputusan itu ya harus kita siap dengan konsekuensi itu gitu. Tentu di sini ya penyelenggara pemilu sudah mengetahui itu gitu. Sehingga apapun keputusannya itu kita siap gitu. Apakah akan berdampak besar menurut Anda khususnya kepada pilihan-pilihan dari para pemilih kah? Khususnya 2024 ya? Ya saya tidak mau berandai-andai gitu, tapi pasti ada kemungkinan dalam arti bahwa ya pemilih tentu harus merubah cara berpikirnya, tadinya melihat pada figur, nah sekarang melihat pada orang gitu. Ya artinya tadinya melihat ada kemungkinan figur dan partai politik untuk di dalam memilih gitu. Nah yang kalau di dalam sistem tertutup itu melihat pada tanda gambar dan partai politiknya gitu. Yang secara praksisnya sebenarnya lebih sederhana gitu kan. Ya, ini fakta yang kalau kita lihat di dalam praktek politik ya pelaksanaan pemilu gitu. Kan saya sebagai pelaku politik di sini saya pernah mengalami dua sistem itu. Jadi saya tahu bagaimana proses itu berjalan gitu. Tahun 2004 sebelumnya kan kita sistem pemilu ini kan sistem proporsional yang tertutup gitu, atau lebih cenderung tertutup. Pada waktu itu tertutup dengan batas minimal 30% suara untuk memperoleh. Itu memang tidak mudah juga. Kemudian dirubah menjadi suara terbanyak gitu. Dan itu yang berlaku sekarang gitu. Kalau kembali ke tertutup ya kita tunggu apa yang diputuskan MK gitu. Tapi dari segi pelaksanaannya memang jauh lebih mudah, termasuk untuk para pemilih nanti. Oke, saya ke Mas Fadli. Mas Fadli, adakah memang yang bisa dilakukan karena itu menjadi tujuan dari Denny Indrayana untuk mengungkap informasi yang ia katakan ia dapatkan dari sumber kredibel agar bisa ya apapun yang bisa dilakukan agar bisa dilakukan untuk mengawal putusan ini, memang apa yang bisa dilakukan gitu Mas Fadli? Saya kira dalam prosedur penanganan perkara kebetulan kami di Perludem sebagai salah satu pihak terkait dalam perkara itu, Mas Timothy. Saya kira kalau putusan, saya meyakini itu belum ada ya. Karena kami sebagai pihak pun baru diminta Mahkamah Konstitusi menyerahkan kesimpulan sebagai bagian terakhir dari proses perkara penguji undang-undang ini itu besok pukul 11.00 paling lambat tanggal. Jadi masih ada informasi-informasi yang dikumpulkan gitu ya, bagaimana bisa sudah sampai pada putusan gitu ya? Betul, artinya kalau mengikuti alur yang biasanya di proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, rapat permusyawaratan hakim untuk mengambil sikap dan putusan terhadap suatu perkara judicial review itu baru dilakukan setelah semua prosedur penanganan perkara selesai, yaitu pasca penyerahan kesimpulan besok. Jadi kalau putusan yang sudah ada kemudian dibocorkan keluar, saya mengira itu belum ya, tidak mungkin karena proses penanganan perkara ini belum selesai. Nah tapi kalau kemudian kita melihat konteks bagaimana kemungkinan Mahkamah Konstitusi memutus ini dilihat dari bagaimana proses persidangan, kecenderungan hakim dalam kemudian mengajukan pertanyaan, kemudian juga bagaimana perkembangan persidangan terakhir, ya saya meyakini rasanya tidak mungkin Mahkamah Konstitusi akan menyatakan salah satu sistem pemilu yang paling konstitusional itu adalah tertutup atau terbuka. Saya yakin MK tidak akan masuk sampai sejauh itu. Karena itu akan menimbulkan konsekuensi yang tidak sedikit. Pertama, kalau MK mengatakan sistem pemilu proporsional tertutup yang paling konstitusional, artinya pilihan terhadap sistem pemilu yang lain itu akan jadi inkonstitusional dan tidak boleh diberlakukan di Indonesia. Begitu pula sebaliknya, kalau proporsional terbuka yang dinyatakan paling konstitusional, artinya nanti yang lain dalam proses evaluasi dan perbaikan tidak boleh dilaksanakan. Ini yang harusnya
dicermati dalam perkara ini, dan saya meyakini MK tidak akan masuk sampai ke sana. Oke. Nah, kalau dalam konteks ya. Apakah itu membuat kalau MK memutuskan proporsional tertutup yang lebih konstitusional itu menjadi keputusan yang salah? Betul. Keputusan dalam salah dalam artian implikasinya terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia dalam konteks 2024 dan juga nanti pasca pemilu 2024. Implikasinya kan kalau dinyatakan pemilu proporsional tertutup yang paling konstitusional sistemnya, itu artinya yang lain kan tidak boleh dilakukan, Mas Timothy. Padahal variabel sistem pemilu itu banyak sekali. Dan kalau diperhatikan, itu memang butuh adaptasi, butuh mengikuti perkembangan situasi yang aktual terkait dengan perkembangan sistem pemilu ini. Saya mencoba menangkap apakah itu membuat itu menjadi salah, ataukah keputusan apapun membuat tetap akan menuai polemik dan akan menyebabkan itu tadi kekacauan kecil dalam sistem pemilu kita, apapun keputusannya begitu. Karena seperti yang Anda gambarkan tadi, kalau memang tertutup demikian, kalau memang terbuka, ini akhirnya membuat kita tidak bisa bergerak. Hanya itulah yang konstitusional dan tidak mungkin ada variasi dari hal tersebut. Apakah MK dalam posisi bisa salah apapun keputusannya begitu? Dalam konteks ini ada dua hal menurut saya. Yang pertama, untuk konteks pemilu 2024, sistemnya tidak mungkin lagi dirubah. Karena kalau mengubah sistem, itu akan menimbulkan kompleksitas luar biasa, akan menimbulkan kekecauan banyak hal dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, yang kedua, yang bisa diputus MK dalam konteks judicial review sistem pemilu ini itu adalah batasan terhadap pembentuk undang-undang dalam memilih sistem pemilu terbuka, tertutup, sistem pemilu campuran, mix system, dan lain sebagainya. Misalnya batasan terhadap bagaimana seharusnya partai politik melakukan rekrutmen politik dalam setiap pilihan sistem pemilu yang akan diambil. Soal pilihan sistem pemilunya apakah terbuka, tertutup, sistem pemilu mix, campuran, itu nanti akan jadi domain pembentuk undang-undang. Saya kira tidak bisa itu ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Makanya tadi saya bilang, MK tidak akan sampai kepada menyatakan salah satu model sistem pemilu yang paling konstitusional adalah ini. Nah, MK tidak akan mungkin sampai ke sana menurut saya. Karena itu implikasinya akan luar biasa. Oke, apakah Anda membaca hal yang sama, Mas Doli? Iya, saya kan berkali-kali mengatakan saya masih yakin bahwa 9 hakim konstitusi kita di Mahkamah Konstitusi itu masih berpikir jernih dan akan mengambil keputusan yang objektif. Ya. Kenapa? Pertama, melihat situasi perkembangan tahapan yang sudah jauh berjalan. Jadi kalau ini kemudian tiba-tiba dirubah seperti yang saya tadi, itu akan memberikan implikasi yang luar biasa. Nah, yang kedua, tadi betul, saya juga sering mengatakan bahwa sebaiknya kalaupun kita mau merubah sistem, yaitu melalui revisi undang-undang, yang itu harus kita mulai dari kajian yang cukup mendalam, yang elaboratif gitu ya, sehingga kita betul-betul mencari sistem yang sempurna. Jadi jangan kemudian kita merubah sistem itu dengan berdasarkan keputusan pengujian antara satu sistem bertentangan dengan undang-undang dasar apa tidak gitu. Nah, kalau seperti itu tadi kita akan mengungkung kebebasan demokrasi kita di dalam memilih sistem yang paling baik. Karena ini kan sistem ini kan bagaimanapun dari tahun ke tahun, dari waktu-waktu kan harus kita evaluasi mana yang paling sempurna gitu. Nah, kalau selama ini 5 tahun sekali, hampir 5 tahun sekali kita merubah undang-undang ini. Nah, sekarang tidak. Tapi kan satu waktu pasti akan kita mencari yang paling sempurna dalam melaksanakan sistem ini. Nah, kalau kemudian diputuskan hanya sekedar melalui Mahkamah Konstitusi bahwa inilah yang tidak bertentangan dengan konstitusi, maka nanti kita nggak punya pilihan banyak di dalam melakukan penyempurnaan itu. Nah, itu yang saya katakan, ini bukan soal kita mau pakai sistem yang mana yang terbaik, terbuka atau tertutup. Kalau kita mau bicara yang terbaik yang mana, itu harus kita bahas pada saat kita merevisi atau menyempurnakan undang-undang. Nah, itu domainnya pemerintah dengan DPR. Gitu. Iya. Oke, tapi sejauh apa sebenarnya Golkar menanggapi pernyataan Denny ini? Apakah Anda mempercayai apa yang dinyatakan oleh Denny Indrayana? Karena kita hanya mengetahui bahwa Denny mengatakan demikian dari sumber kredibel tanpa menyebutkan siapa, di posisi apa, dan dari mana, kapan mendapatkan informasinya. Percayakah tetap dengan informasi tersebut?
Ya saya apa namanya juga terkejut kemarin ketika saudara Denny menyampaikan itu. Bertanya-tanya sumbernya dari mana. Karena kita juga sebetulnya kan punya berbagai sumber informasi. Kita kan juga memonitor terus apa yang berkembang di Mahkamah Konstitusi baik secara persidangan maupun dari konteks yang lain gitu. Nah, jadi saya kira nah ini mungkin juga harus hati-hati ya. Bisa nanti apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, kalau misalnya diusut, ya nanti kan jadi perkara baru nih. Yeah. Berarti kan ini menyebarkan hoax gitu. Kalau memang sumber itu sudah benar, apalagi tadi disampaikan ternyata dalam proses persidangan ini masih berjalan. Besok masih ada persidangan untuk mendengarkan kesimpulan dari masing-masing yang terkait gitu misalnya. Nah, jadi berarti kan kesimpulan itu tidak ada atau kesimpulan itu sudah ada. Kalau kesimpulan itu sudah ada, ya ini lebih aneh lagi misalnya. Jadi kalau kesimpulannya sudah ada, sidang-sidang yang selama ini berjalan itu untuk apa dong kalau gitu? Dan Apa cuman pula. apa cuman apa namanya kamuflase atau drama saja? Kalau kesimpulannya sudah ada seperti yang disahkan oleh saudara Denny. Nah kemudian kalaupun sudah ada terus dibocorkan, kata Menko Polhukam kan nggak boleh tuh, bisa pidana segala macam. Jadi, nah ini menimbulkan kekacauan baru lagi nih dengan isu ini gitu. Jadi menurut saya, walaupun saya kira niatnya saudara ini tadi kan disampaikan benar supaya kita yang kemudian ingin tangga sistem ini tetap mengawal. Tapi menurut saya ada dengan cara yang lebih baik kalau memang bukan dengan cara yang ternyata nanti bisa backfire buat saudara Denny gitu kan. Kalau Denny Dada mengatakan harus viral soalnya biar bisa ditangani begitu. Nah, tanggapan dari PDIP sendiri Bang Andreas, percayakah dengan apa yang dinyatakan oleh Denny Indrayana terutama setelah mendengar tadi Perludem sendiri yang juga dalam hal ini berperkara dalam persidangan ini secara matematika sajalah sederhananya begitu. Kok tampaknya belum masuk ke tahapan pembahasan putusan memang gitu. Apalagi kalau sampai sudah keluar sebuah kesimpulan dari putusan tersebut kata Bang Doli tadi. Dari Bang Andreas dari PDIP, percayakah dengan pernyataan itu? Ya kan memang Denny Indrayana sengaja untuk melemparkan isu dan membuat rame ini gitu. Sehingga saya tidak percaya dengan apa yang disampaikan dan saya lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh MK dalam arti bahwa proses ini masih berjalan dan tadi Mas Fadli juga mengatakan seperti itu gitu. Artinya ya tapi sebagai pelaku politik ya kita ya menunggu saja proses yang apa yang terjadi di MK tentunya. Bahwa saya juga kaget kenapa kok ya Denny menyampaikan itu dan kemudian wah begitu luar biasa ini respon dari berbagai pihak termasuk dari media yang dalam hal ini dia juga tidak menyampaikan sumbernya dari mana gitu. Tapi ya ini artinya memang dia sengaja untuk melemparkan isu ini supaya bikin rame aja gitu. Ya, sehingga saya kira tidak perlu terlalu banyak ditanggapi juga gitu. Oke, baik. Kita akan bahas lebih jauh lagi. Kita akan jeda sebentar. Kami akan segera kembali dengan lanjutan pembahasannya usai jeda berikut ini.